Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renalina Vitasari, NIM 92 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang SCP atau Struktur Conduct Performance untuk memenuhi mata kuliah Tata Niaga Produksi Agribisnis. Jadi langsung saja simak videonya. Jadi di sini saya akan membahas tentang komoditas padi. Di sini pokok bahasanya ada 4. Yang pertama pendekatan komoditas, yang kedua pendekatan kelembagaan, yang ketiga pendekatan fungsional, dan yang terakhir, yang keempat yaitu pendekatan SCP atau pendekatan struktur conduct performance. Langsung saja ke pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan komoditas. Pendekatan komoditas yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik produk, situasi penawaran, dan permintaan. Nah, karakteristik komoditas di sini adalah padi. Padi ialah suatu tanaman yang memanjang dan berwarna hijau, serta memiliki buah yang sangat kecil, serta berisi dan diselimuti oleh kulit. Padi merupakan salah satu tanaman pokok yang ditanam di Indonesia. Beras merupakan makanan utama penduduk Indonesia, meskipun beberapa kelompok masyarakat memanfaatkan ubi, jagung, atau sagu sebagai makanan pokok. Indonesia merupakan negara penghasil beras terbesar nomor 3 di dunia. Hal ini dikarenakan luasnya area yang digunakan untuk produksi jagung jika dilihat dari luas area penanaman padi. Indonesia memiliki lokasi penanaman padi yang sangat luas, yaitu sekitar 13,2 juta hektar pada tahun 2010. Angka ini naik pada tahun 2015 menjadi 15,79 juta hektar. Kemudian pada tahun 2017 lalu, luas lahan padi di Indonesia kembali mengalami peningkatan, yakni menjadi 15,81 juta hektar. Menurut data Kementerian Pertanian, jumlah tersebut terdiri dari 14,63 juta hektar padi sawah dan 1,16 juta hektar padi ladang. Dari 26,1 juta penduduk di Indonesia, terdapat sekitar 25,9 juta petani yang menanam padi. Angka tersebut merupakan 77% dari keseluruhan jumlah petani yang ada di Indonesia. Rata-rata, lahan pertanian mereka adalah 1 hektar, dan mayoritas petani menanam lahan seluas 0,1 hektar. Lahan padi memang banyak ditemukan di daerah di Indonesia bagian barat, terutama pada Pulau Jawa. Padi berasal dari pulau yang juga memiliki penduduk terbanyak di Indonesia. Di antara seluruh provinsi, Jawa Timur adalah wilayah yang memiliki lahan padi terbesar, yaitu sekitar 2 juta hektar atau sekitar 15% dari keseluruhan luas padi di Indonesia. Yang kedua yaitu kondisi permintaan dan penawaran. Tingkat produksi padi yang tinggi menjadikan padi memiliki potensi untuk terus dikembangkan dan menjadi komoditi ekspor. Semakin banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, maka permintaan akan beras juga akan terus bertambah. Hal ini dikarenakan padi yang nantinya akan menghasilkan beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Volume peningkatan lahan pertanian akan meningkatkan produktivitas akan padi. Peningkatan volume padi tidak menentu, tergantung dari cuaca yang ada di lapang. Jika kondisi baik, maka akan dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Selanjutnya yaitu pendekatan kelembagaan. Di sini ada 4 lembaga. Yang pertama yaitu petani padi. Petani padi adalah lembaga pertama yang menghasilkan produksi padi. Jumlah petani padi di Desa Bunga Raya sebanyak 420 petani dan di Desa Kemuning Muda sebanyak 442 petani. Selanjutnya yaitu pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul merupakan lembaga yang berperan sebagai pengumpul padi yang dibeli dari petani padi. Nah,
ada dua jenis pedagang pengumpul yang ada di Desa Bunga sebanyak 12 orang, sedangkan ada 6 orang pedagang pengumpul di Desa Kemuning Muda. Selanjutnya yaitu pedagang besar. Pedagang besar adalah lembaga yang membeli padi dalam jumlah yang besar. Di Desa Bunga Raya ada sebanyak 5 orang pedagang besar, sedangkan di Desa Kemuning Muda ada sekitar 4 orang pedagang besar. Yang terakhir yaitu konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli atau menggunakan produksi padi. Selanjutnya yaitu pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengklasifikasikan proses pemasaran berdasarkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan fungsinya. Di sini ada 3 fungsi pendekatan fungsional. Yang pertama yaitu fungsi pertukaran, yang kedua fungsi fisik, dan ketiga fungsi fasilitas. Fungsi pertukaran ada 2 yaitu pembelian dan penjualan. Yang pertama yaitu fungsi pembelian. Tata cara pembelian yang dilakukan oleh pedagang pengumpul dengan membeli dari beberapa petani yang datang langsung ke lahan milik petani, yaitu berupa gabah setiap selesai melakukan pemanenan. Dalam hal ini, biaya transportasi ditanggung oleh pedagang pengumpul dengan biaya sebesar 326,1 per kilogram. Kegiatan transaksi jual beli padi pada umumnya terjadi di lahan petani setelah pedagang pengumpul melakukan penimbangan. Adapun sistem pembayaran yang dilakukan oleh pedagang pengumpul yaitu dengan sistem pembayaran langsung tunai atau cash dengan harga 3.750 per kilogram. Penetapan harga di tingkat petani ditentukan oleh pedagang pengumpul. Pembelian yang dilakukan oleh pedagang besar juga secara tunai atau cash. Gabah dijemput langsung oleh pedagang besar yang berasal dari Medan. Namun, pedagang besar tidak datang langsung ke lahan, tetapi melalui kaki tangan pedagang besar dengan harga 4.800 per kilogram. Harga beli gabah dari pedagang pengumpul ditetapkan oleh pedagang besar. Adapun perbedaan harga antara harga di tingkat petani dengan harga di tingkat pedagang pengumpul disebabkan karena adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh pedagang pengumpul dalam proses pemasaran. Yang kedua yaitu fungsi penjualan. Petani melakukan penjualan secara langsung setelah panen. Petani tidak melakukan penyimpanan dalam jumlah banyak atau pengolahan dalam bentuk beras. Alasan petani tidak melakukan penyimpanan dalam jumlah banyak karena akan membutuhkan biaya untuk membayar hutang yang sebelumnya mereka pinjam kepada pedagang pengumpul maupun tetangga. Oleh karena itu, petani melakukan penjualan secara langsung. Sedangkan untuk pengolahan dalam bentuk beras, yaitu petani mempertimbangkan biaya dan waktu yang mereka butuhkan. Selain itu, bobot berat gabah pun akan berkurang karena adanya penjemuran. Hasil penelitian di lapang menyatakan bahwa petani padi melakukan penjualan secara langsung kepada pedagang pengumpul yang ada di Desa Raja Bejamu, dan ada juga dari desa lain seperti Serusa dan Rimba Melintang. Setelah itu, pedagang pengumpul langsung menjual ke pedagang besar yang ada di daerah Medan. Yang kedua yaitu fungsi fisik. Di tingkat pedagang pengumpul, pengangkutan gabah menggunakan mobil pick up. Umumnya, pedagang pengumpul di daerah penelitian melakukan pengumpulan dengan mobil pick up milik orang lain yang disewa. Kemudian, pedagang pengumpul akan membawa gabah tersebut ke jalan lintas agar memudahkan dalam proses transaksi, baik di pihak petani, pedagang pengumpul maupun pedagang besar. Biaya pengangkutan yang dikeluarkan pedagang pengumpul adalah sebesar 326,1 per kilogram. Pemasaran gabah oleh pedagang pengumpul di Desa Raja Bejamu ke pedagang besar yang berasal dari kota Medan adalah dengan menggunakan mobil Mitsubishi Fuso. Jadi setelah gabah tersusun di pinggir jalan lintas, maka mereka akan mengangkutnya ke mobil Fuso yang ditutupi dengan plastik terpal. Umumnya mereka berpangkat pada
berangkat pada sore ataupun malam hari karena proses panen gabah pada umumnya selesai pada sore hari. Biaya fasilitas transportasi yang dikeluarkan oleh pedagang besar adalah pengangkutan gabah tersebut sebesar 207,5 per kilogram. Yang ketiga yaitu fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas di sini ada 3, yaitu fungsi pembiayaan, fungsi penanggulangan risiko, dan fungsi informasi pasar. Yang pertama, fungsi pembiayaan. Pemasaran padi di Desa Raja Bejamu untuk pembiayaan ditanggung oleh masing-masing lembaga pemasaran, di mana sumber modal terbesar dari modal pribadi. Pada petani, biaya yang dikeluarkan adalah biaya pemanenan sebesar 2.025,9 per kilogram dan konsumsi sebesar 36,9 per kilogram. Pada pedagang pengumpul, biasanya pemasaran yang dikeluarkan adalah biaya transportasi sebesar 326,1 kilogram dan biaya karung sebesar 883,8 kilogram. Sedangkan pedagang besar mengeluarkan biaya pemasaran bongkar muat sebesar 80 per kilogram, biaya transportasi sebesar 207,5 per kilogram, dan biaya makan, minum, dan rokok sebesar 25,9 per kilogram. Selanjutnya yaitu fungsi penanggulangan resiko. Hasil penelitian di lapang menyatakan bahwa fungsi penanggulangan resiko sangat penting untuk memperkecil resiko yang terjadi, baik tingkat petani, pedagang pengumpul, maupun pedagang besar. Resiko yang dihadapi petani dan pedagang pengumpul adalah harga, karena penetapan harga yang dilakukan adalah berdasarkan ketetapan dari pedagang besar. Yang terakhir yaitu fungsi informasi pasar. Pada saluran pemasaran ini, yang terlibat dalam penentuan harga padi dari petani dilakukan oleh pedagang besar, karena pedagang besar menyesuaikan harga gabah yang ada di kabupaten lain, seperti Kabupaten Siak, dan biasanya awal panen dan pertengahan panen harga gabah stabil, tetapi pada akhir panen, maka harga gabah tidak stabil. Hal ini dikarenakan stok gabah sudah banyak dan gabah yang dipanen sudah tidak bagus lagi. Selain itu, warna kulit gabah tidak cerah seperti umumnya karena diserang oleh hama penyakit seperti wereng atau belerang. Adapun harga jual gabah yang ditetapkan petani kepada pengumpul yaitu sebesar 3.750 per kilogram, dan pedagang pengumpul menjual ke toko besar sebesar 4.800 per kilogram. Rata-rata pedagang pengumpul membeli gabah kering basah atau GKB sebesar 3.250 per kilogram pada lahan dengan rata-rata 2 hektar. Selanjutnya yaitu pendekatan SCP. Pendekatan SCP atau pendekatan struktur conduct performance dibagi menjadi 3. Yang pertama, market struktur, yang kedua market conduct, dan yang ketiga market performance. Market struktur atau struktur pasar. Berdasarkan karakteristik ada 4, yaitu yang pertama tingkat konsentrasi penjual dan pembeli, yang kedua tingkat diferensiasi produk, yang ketiga baris to entry, dan yang terakhir atau yang keempat tingkat pengetahuan pasar. Yang pertama tingkat konsentrasi penjual dan pembeli. Bahwa struktur pasar pada kelas SS dan ES pada produsen padi yang dianalisis berdasarkan konsentrasi pasar ditemukan yaitu adanya pasar oligopoli. Hal ini didasarkan pada 4 analisis, yaitu market share, CR4, dan IHH, menghasilkan struktur pasar oligopoli, sedangkan hanya 2 alat analisis yang menghasilkan struktur pasar persaingan sempurna, yaitu IR dan IG. Oligopoli kolusif pada pasar padi kelas SS dan ES didasarkan pada adanya kerjasama yang terjalin antara produsen benih padi dalam hal menetapkan harga. Adanya kerjasama dalam penetapan harga tersebut mengakibatkan tidak ada produsen yang menjadi pemimpin dalam hal menetapkan harga. Selain itu, dengan adanya penetapan harga secara musyawarah antara produsen benih padi tersebut membuat harga benih padi yang terbentuk menjadi kuat di pasar. Jadi artinya, harga tersebut tidak mudah diturunkan atau dinaikkan oleh salah satu produsen. Perhitungan konsentrasi pasar dengan menggunakan koefisien Gini menghasilkan kurva Lorenz. Dari kurva Lorenz tersebut dapat diketahui ketimpangan volume penjualan yang terjadi di pasar. Ketimpangan yang terjadi pada produsen benih adalah ketimpangan ringan. Hal ini ditunjukkan dengan kurva yang tidak begitu melengkung. Berdasarkan varietas benih padi yang dijual di Kabupaten Sumeneb,
varietas Jerang merupakan varietas yang paling banyak diminati oleh petani di Kabupaten Sumeneb. Hal ini ditunjukkan dengan market share dari benih padi varietas Jerang yaitu sebesar 82,90%. Selanjutnya disusul dengan varietas Situbagendit 12,86%, varietas IR64 3,14% dan varietas Sibogo 1,10%. Petani Kabupaten Sumeneb lebih menyenangi benih padi varietas Jerang karena nasib varietas Jerang lebih pulen dan hasil produksi lebih tinggi dari varietas lain. Selain itu, jumlah anakan produktif dari varietas Jerang tinggi yaitu 14-17 batang, sedangkan varietas Situbagendit hanya 12-13 batang. Sehingga potensi hasil varietas Jerang juga tinggi yaitu sebesar 8,5 ton per hektar. Sedangkan Situbagendit hanya 6 ton per hektar. Sedangkan potensi dari varietas IR64 yaitu 6 ton per hektar, varietas Sibogo 8,1 ton per hektar. Yang kedua, tingkat diferensiasi produk. Produsen benih padi di Kabupaten Sumeneb melakukan diferensiasi produk dari segi varietas, merek, produk, ukuran kemasan, dan kelas benih. Sedangkan dari segi bentuk kemasan dan kualitas, produsen benih padi di Kabupaten Sumeneb tidak melakukan diferensiasi produk. Terdapat 4 varietas benih padi yang diproduksi oleh produsen benih padi di Kabupaten Sumeneb yaitu varietas Jerang, IR64, Situbagendit, dan Sibogo. Hanya ada 3 atau 80% produsen yang melakukan diferensiasi varietas padi benih pada benih padi yang diproduksi yaitu PT Pertani memproduksi benih padi varietas Jerang dan varietas Situbagendit. Budi Murni Utama memproduksi benih padi varietas Jerang, IR64, dan Situbagendit, serta KT. Sumber Harapan memproduksi benih padi varietas Jerang dan Sibogo. Sedangkan produsen lain hanya memproduksi benih padi satu varietas. Semua produsen benih padi di Kabupaten Sumeneb memiliki merek yang berbeda antar produsen. Hanya ada sekitar 6,67% atau satu produsen yang melakukan diferensiasi. Mereka pada produk benih yang diproduksi yaitu PT Pertani dan PT Rimba. Ukuran kemasan benih padi yang diproduksi oleh produsen benih padi Kabupaten Sumeneb yaitu berukuran 10 kg. Hanya PT Pertani yang menjual benih padi dengan kemasan 5 kg dan 10 kg. Sebanyak 7 atau 46,67% produsen benih padi di Kabupaten Sumeneb memproduksi benih padi kelas SS. Sedangkan sebanyak 8 atau 53,33% produsen benih padi di Kabupaten Sumeneb memproduksi benih kelas ES. Selanjutnya yaitu baris 2 and 3. Hambatan untuk masuk pasar benih padi cukup besar, berasal dari modal dan intervensi pemerintah dalam hal standar kualitas. Modal yang dibutuhkan untuk memproduksi benih padi dalam satu musim tanam sekitar Rp986.577,78. Benih padi yang tidak lulus uji standarisasi kualitas dari BPSB tidak dapat dijual. Tidak ada hambatan untuk keluar dari pasar benih padi. Jika produsen tidak memproduksi benih padi selama 3 musim, maka produsen tersebut dicabut izin menjadi produsen benih padi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu tingkat pengetahuan pasar. Produsen benih padi yang ada di Kabupaten Sumeneb tidak memiliki perbedaan frekuensi penerimaan informasi. Penerimaan informasi pasar oleh semua produsen terjadi 3 kali pada setiap musim tanam. Tahap pertama, informasi yang didapat adalah lokasi benih induk dan harga benih induk pada awal musim tanam. Tahap kedua, informasi yang didapat oleh semua produsen terkait informasi harga. Informasi ini didapat sebelum benih padi yang diproduksi produsen dilepas ke pasar. Tahap yang terakhir atau tahap ketiga yaitu informasi yang didapat oleh produsen terkait lokasi penjualan benih padi. Informasi ini didapat saat awal musim tanam dari pengecer oleh konsumen yang melakukan pengemasan terhadap produsen benih padi. Selanjutnya yaitu market struktur berdasarkan perhitungan. Di sini ada 5 perhitungan yaitu market share, CR4, IHH, CR, dan IG. Yang pertama, market share. Hasil analisis menunjukkan 72,54.
dengan jangkauan 60% sampai 100%, yang berarti struktur pasar yang terbentuk adalah oligopoli ketat. Yang kedua adalah CR4, hasil analisis 0,72 dengan jangkauan 0,4 kurang dari 0,72 kurang dari 0,8. Sedangkan struktur pasar yang terbentuk adalah oligopoli ketat. Hasil analisis selanjutnya yaitu IHH dengan 0,22, jangkauannya 0 kurang dari 0,22 kurang dari 1. Struktur pasar yang terbentuk adalah oligopoli. Sedangkan CR4 hasil analisisnya adalah 0,18 dengan jangkauan 0,07 kurang dari sama dengan 0,18 kurang dari sama dengan 1. Sehingga struktur pasar yang terbentuk adalah persaingan sempurna. Yang terakhir indeks Gini, hasilnya yaitu 0,18, jangkauannya 0,0 kurang dari 0,18 kurang dari sama dengan 0,4. Sehingga struktur pasar yang terbentuk adalah persaingan sempurna. Selanjutnya yaitu market conduct. Lembaga pemasaran yang terlibat yaitu ada 4, petani padi, kedua pedagang pengumpul, ketiga pedagang besar, dan yang terakhir konsumen. Petani padi sebagai produsen padi, sedangkan pedagang pengumpul lembaga pemasaran yang menampung hasil usaha tani dari tengkulak-tengkulak desa kemudian didistribusikan ke daerah-daerah lain. Pedagang besar yang membeli dalam jumlah yang besar, sedangkan konsumen adalah pembeli atau pengguna. Selanjutnya yaitu saluran pemasaran. Saluran pemasaran di desa Raja Bejamu hanya ada satu saluran pemasaran saja. Pada petani padi dimulai dari petani ke pedagang pengumpul dan ke pedagang besar. Petani sebagai produsen yang menjual gabah ke pedagang pengumpul dengan harga jual sebesar 3.750 per kilogram. Sedangkan harga jual pedagang pengumpul ke pedagang besar sebesar 4.800 per kilogram. Adapun jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pedagang besar untuk satu kali proses yaitu biaya bongkar dan muat sebesar 80 per kilogram, biaya transportasi 207,5 per kilogram, dan biaya lain 25,9 per kilogram. Jadi total biaya pemasaran dikeluarkan oleh pedagang besar sekitar 313,4 per kilogram. Pada saluran pemasaran ini yang terlibat dalam menentukan harga padi dari petani dilakukan oleh pedagang besar, karena pedagang besar menyesuaikan harga gabah yang ada di kabupaten lain seperti Siak. Dan biasanya awal panen dan pertengahan panen harga gabah stabil, tetapi pada akhir panen maka harga gabah tidak stabil. Hal ini dikarenakan stok gabah sudah banyak dan gabah yang dipanen sudah tidak bagus lagi. Seperti warna kulit gabah tidak cerah seperti umumnya karena diserang oleh hama penyakit seperti wereng atau belalang. Adapun harga jual gabah yang ditetapkan petani ke pedagang pengumpul yaitu sebesar 3.750 per kilogram. Pada petani, biaya yang dikeluarkan adalah biaya pemanenan yaitu sekitar 2.025,9 per kilogram dan konsumsi sebesar 36,9. Pada pedagang pengumpul, biaya pemasaran yang dikeluarkan adalah biaya transportasi sebesar 326,1 per kilogram dan biaya karung sebesar 883 per 8 per kilogram. Sedangkan untuk pedagang besar mengeluarkan biaya pemasaran bongkar muat sebesar 80 per kilogram. Biaya transportasi sebesar 207,5 per kilogram dan biaya makan, minum, dan rokok sebesar 25,9 per kilogram. Di tingkat pedagang pengumpul, pengangkutan gabah menggunakan mobil pick-up. Kemudian pedagang pengumpul akan membawa gabah tersebut ke jalan lintas agar memudahkan dalam proses transaksi, baik di pihak petani, pedagang pengumpul maupun pedagang besar. Biaya pengangkutan yang dikeluarkan pedagang pengumpul adalah sebesar 326,1 per kilogram. Pemasaran gabah oleh pedagang pengumpul di desa Raja Bejamu ke pedagang besar yang berasal dari kota Medan adalah dengan menggunakan mobil Mitsubishi Fuso. Jadi setelah gabah tersusun di pinggir jalan lintas, maka mereka akan mengangkutnya ke mobil Fuso yang ditutupi dengan plastik terpal. Transportasi yang dikeluarkan oleh pedagang besar dalam pengangkutan gabah tersebut yaitu sebesar 207,5 per kilogram. Adapun sistem pembayaran yang dilakukan oleh pedagang pengumpul
yaitu dengan sistem pembayaran langsung tunai atau cash dengan harga 3.750 per kilogram. Penetapan harga di tingkat petani ditentukan oleh pedagang pengumpul. Pembelian yang dilakukan oleh pedagang besar juga secara tunai. Gabah dijual dijemput langsung oleh pedagang besar yang berasal dari Medan. Namun, pedagang besar tidak datang langsung ke lahan tetapi melalui kaki tangan pedagang besar dengan harga 4.800 per kilogram. Harga beli gabah dari pedagang pengumpul ditetapkan oleh pedagang besar. Adanya perbedaan harga antara harga di tingkat petani dengan harga di tingkat pedagang pengumpul disebabkan karena adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh pedagang pengumpul dalam proses pemasaran. Selanjutnya yaitu penentuan harga. Produsen di Kabupaten Sumeneb menentukan harga berdasarkan tujuan produsen dan biaya produksi. Berdasarkan tujuan produsen, terdapat 1 produsen terbentuk usaha UD dan 4 produsen terbentuk usaha kelompok tani atau yang biasa disebut dengan KT, yang menetapkan harga dengan tujuan untuk bertahan. Alasan kelima produsen ini menetapkan harga yaitu dengan tujuan bertahan karena takut kehilangan pelanggan. Menurut produsen tersebut, untung sedikit yang penting berkelanjutan lebih baik daripada untung besar namun tidak berkelanjutan. Selain itu, produsen-produsen tersebut menetapkan harga lebih rendah dari harga benih padi produsen lain di kelasnya karena mayoritas produsen yang menetapkan harga dengan tujuan bertahan merupakan produsen baru. Lama usaha rata-rata mereka adalah 3,8 tahunan. Selanjutnya yaitu market performance, margin pemasaran. Margin pemasaran adalah selisih antara harga yang diterima produsen dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram. Di sini margin pemasaran di Desa Bunga Raya dilihat dari saluran pemasaran, yaitu saluran pemasaran pertama didapat margin pemasaran sebesar 955 kg di tingkat pedagang pengumpul dan margin di tingkat pedagang besar sebesar 4.734 per kilogram. Total margin pada saluran pemasaran pertama adalah 5.689 per kilogram. Saluran pemasaran kedua didapat margin sebesar 1.777 per kilogram di tingkat pedagang pengumpul, sedangkan saluran pemasaran ketiga didapat margin sebesar 4.734 per kilogram di tingkat pedagang besar. Selanjutnya yaitu integrasi pasar. Di sini rata-rata didapat nilai 0,677, 0,607, 0,615, 0,697, 0,665. Jadi didapat nilai rata-rata itu 0,6. Yang berarti integrasi pasar tersebut tidak sempurna. Selanjutnya yaitu farmer share. Farmer share di sini yaitu harga jual petani sebesar 3.750 dan harga beli konsumen yaitu sebesar 7.813 sehingga diperoleh farmer share 47,99%. 47,99% ini diperoleh dari pembagian antara 3.750 yaitu PR dengan 7.813 yaitu PR dikali 100% dan diperoleh hasil 47,99%. Di sini saya mengambil dari 3 jurnal dan ini daftar pustakanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.